Selamat datang di video Sawit Flix tentang pemeliharaan tanaman kelapa sawit menghasilkan. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit menghasilkan mencakup berbagai kegiatan-kegiatan yang krusial dalam mempersiapkan proses pemanenan pada kelapa sawit. Mari kita ikuti video mengenai pemeliharaan tanaman kelapa sawit menghasilkan. Pada saat ini, informasi bergambar mengenai berbagai perawatan tanaman kelapa sawit menghasilkan masih sulit diperoleh oleh para pekebun maupun praktisi lapangan. Seri video ini merupakan salah satu pelengkap untuk menambah informasi mengenai pemeliharaan tanaman kelapa sawit menghasilkan di perkebunan kelapa sawit yang umum dilakukan. Video ini akan dapat membantu pekebun untuk melakukan pemeliharaan tanaman yang diperlukan untuk memperoleh produksi yang optimal. Saksikan video berikut ini berupa beberapa pemeliharaan di tanaman menghasilkan kelapa sawit. Pengendalian gulma pada tanaman menghasilkan kelapa sawit sangat penting dilakukan, karena gulma akan bersaing dengan tanaman kelapa sawit dalam penyerapan unsur hara. Contoh gulma di piringan pohon yang berbahaya diantaranya adalah pengendalian gulma secara kimia dilakukan dengan rotasi 3 bulan sekali menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat dengan dosis 0,5 sampai 0,6% atau 5 sampai 6 cc per liter air. Pengendalian gulma juga dapat dilakukan secara manual, yaitu dilakukan dengan rotasi 1 sampai 1,5 bulan sekali. Cara ini sebaiknya dilakukan secara bergantian, yaitu 3 kali cara kimia dan 1 kali cara manual, dengan diameter piringan pohon yang dianjurkan adalah 3 sampai 4,8 meter. Pengendalian gulma di jalan pikul. Untuk lebar jalan pikul adalah sekitar 1 meter dengan interval 2 baris tanaman. Pengendalian gulma di area ini dilakukan secara bergantian, yaitu 3 kali cara kimia dan 1 kali cara manual per tahun dengan interval setiap 3 bulan. Penggunaan herbisida yang digunakan adalah bahan aktif glifosat dengan dosis 0,5 sampai 0,6% atau 5 sampai 6 cc per liter air. Pengendalian gulma di gawangan. Gulma yang ada di kebun sawit ada 2 kategori, yaitu gulma yang diberantas dan gulma yang perlu dikendalikan. Gulma yang diberantas yang merupakan pesaing berat terhadap pertumbuhan kelapa sawit antara lain alang-alang, sambung rambat, pakis kawat, putihan, tembelex, duduk, dan harendom. Sedangkan gulma yang merupakan pesaing ringan terhadap pertumbuhan kelapa sawit antara lain pakis kadal, pahitan, dan babadotan. Gulma lunak dikendalikan dengan babat setinggi 30 cm dari permukaan tanah dengan rotasi 3 bulan sekali. Itulah cara-cara pengendalian gulma yang ada di gawangan. Penunasan pelepah merupakan upaya untuk menjamin jumlah pelepah yang optimum di pohon, kebersihan tanaman, fotosintesis, dan pembentukan bunga betina. Tujuan pemangkasan atau penunasan pelepah adalah untuk keseimbangan fisiologis tanaman, sanitasi, memperlancar penyerbukan, memudahkan panen, dan menghindari berondolan tersangkut di pangkal pelepah. Pemangkasan pelepah dilakukan 10-12 bulan sekali. Jumlah pelepah yang tinggal di pohon sebanyak 48-56 pelepah atau 6-7 lingkar untuk umur 8 tahun dan 40-48 pelepah untuk tanaman umur lebih dari 8 tahun. Jumlah pelepah yang tinggal di pohon 48-56 pelepah atau 6-7 lingkar untuk umur sampai dengan 8 tahun dan 40-48 pelepah atau 5-6 lingkar untuk umur lebih dari 8 tahun. Pemotongan pelepah saat panen seminimal mungkin dan harus putus. Pelepah dipotong mepet ke batang dengan bekas potongan miring keluar atau ke bawah berbentuk tapak kuda dengan sudut 30 derajat. Pelepah bekas tunasan dipotong menjadi 3 bagian, kemudian disusun di gawangan mati. Pada areal datar, pelepah disusun di gawangan mati sejajar dengan jalan pikul. Pada area bergelombang berbukit,
Pelepah disusun searah dengan kontur atau tegak lurus dengan arah lereng yang bertujuan untuk mengurangi erosi permukaan. Pengawetan tanah secara biologi yang umum dilakukan adalah dengan menanam tanaman penutup tanah atau kacangan dengan tujuan menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah terhadap sinaran langsung matahari, melindungi tanah dari tetesan langsung air hujan, serta menjaga kelembaban tanah. Syarat utama untuk tanaman penutup tanah adalah bukan menjadi pesaing bagi tanaman kelapa sawit, mudah diperbanyak, mampu tumbuh cepat, tahan kekeringan, dan menekan pertumbuhan gulma, serta menghasilkan bahan organik. Itulah beberapa praktik terbaik dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang menghasilkan. Dengan perawatan yang cermat dan berkelanjutan, mulai dari pemanenan hingga pencegahan hama penyakit, Anda dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dari perkebunan kelapa sawit Anda. Itulah tadi video Scientflix tentang pemeliharaan kelapa sawit tanaman menghasilkan. Semoga video tadi memberikan gambaran bagi petani mengenai pemeliharaan kelapa sawit tanaman menghasilkan yang tepat untuk menunjang produktivitas. Saksikan juga episode Scientflix lainnya.